Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dan akan melanjutkan tema berikutnya pada hari ini, yaitu hikmat menjaga pergaulan. Dalam bacaan kita hari ini yaitu Amsal pasal 22 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-20. Engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita teringat dengan pepatah yang mengatakan, "Show me your friend and I will show you." Kita akan terlihat dari dengan siapa kita bergaul. Nah, ketika bergaul dengan orang yang murah hati, maka lambat laun kita pun akan terpengaruh menjadi orang yang murah hati. Sebaliknya, jikalau kita selalu bergaul dengan orang yang penakut, orang yang pesimis, orang yang mungkin panik, maka kita juga mudah terpengaruh atau lambat laun akan mengikuti cara mereka. Tetapi kalau kita selalu bersama dengan orang yang optimis, orang yang punya iman teguh, maka kita juga akan akan dipengaruhi oleh gaya atau cara mereka. Nah, suatu ketika kami ada di sebuah tempat di rumah teman, lalu ada gempa. Pada saat itu gempanya tidak terlalu besar. Nah, pada awalnya kami semua tenang-tenang. Tetapi karena satu orang teman kami berteriak begitu keras, sehingga semua orang di ruangan itu jadi ketakutan dan semuanya lari keluar. Begitu juga ketika kami naik pesawat, saya ada orang paling penakut dan panik ketika naik pesawat. Dan saya sebenarnya punya anak orangnya tenang dan suami juga orangnya tenang. Tetapi karena saya mempengaruhi mereka, jadi goyangan sedikit pun bisa mempengaruhi. Akhirnya anak saya pun jadi ikut-ikutan menjadi tidak tenang. Nah, inilah contohnya bahwa ternyata dampak dari orang lain begitu kuat mempengaruhi jikalau kita tidak berhati-hati. Jikalau kita tidak bisa mengendalikannya, sehingga kita mudah untuk dipengaruhi. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Jadi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sebabnya dalam Amsal ini dikatakan bahwa kita belajar dari Raja Salomo. Siapa yang tidak kenal Raja Salomo? Raja yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Raja yang sangat bijaksana. Bahkan raja yang diberikan kepercayaan untuk membangun bait Allah. Raja yang dipercayakan untuk membangun istana raja. Bahkan raja yang sangat terkenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Akhirnya kerajaannya menjadi lemah, bahkan menuju kepada kehancuran, oleh karena dia dipengaruhi oleh wanita-wanita yang tidak takut Tuhan. Baik wanita Moab, wanita dari Het, dari Sidon, dari Edom, Amon, mereka semua telah mempengaruhi Raja Salomo. Padahal Tuhan sudah mengatakan jangan bergaul dengan mereka. Bahkan mereka pun jangan bergaul dengan engkau. Tetapi Raja Salomo tidak mendengarkannya. Bahkan dikatakan Raja Salomo menjadi raja yang jahat. Dia telah mendirikan tiang-tiang pengorbanan, bahkan menyembah berhala. Dia menjauhi Tuhan. Dia jauh daripada Tuhan oleh karena pergaulannya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itu sebabnya kita belajar bahwa pergaulan kita sangat menentukan
masa depan kita. Pergaulan kita begitu penting, jadi kita harus berhati-hati, harus bijaksana dalam bergaul, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang disebabkan oleh pergaulan yang tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berhati-hatilah dan bijaksanalah dalam bergaul, supaya kita tidak terpengaruh dengan cara dan jalan mereka. Yang pertama kita akan melihat apa itu arti pergaulan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pergaulan yaitu kehidupan bermasyarakat, dari kata bergaul, yaitu hidup berteman, hidup bersahabat. Jadi hubungan pertemanan atau persahabatan dengan orang lain dalam suatu lingkup masyarakat tertentu. Itulah yang disebut dengan pergaulan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Di dalam Amsal 22 ayat 24 ini dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jadi kata berteman di sini dan kata bergaul dalam bahasa asli hanya dituliskan satu kata, yaitu kata rau'au atau friendship. Artinya itu secara kiasan pasture atau padang rumput, merawat, merumput. Nah, sedangkan arti sebenarnya yaitu untuk bergaul, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi pendamping. Mengapa disebut padang rumput, merawat, atau disebut merumput? Nah, ketika kita melihat padang rumput, kita akan langsung membayangkan di padang rumput itu ada sekumpulan, sekelompok, sekawanan domba atau sapi. Bahkan ada para gembala di mana mereka melakukan kegiatan bersama di tempat yang sama. Nah, bagi orang Ibrani, berteman, bersahabat, atau bergaul itu diibaratkan seperti kumpulan, kawanan, kelompok bersama. Digambarkan seperti kumpulan sekelompok domba dengan domba, atau sapi dengan sapi, atau domba dengan sapi, bahkan dengan para gembala-gembalanya, di mana mereka terlibat dalam kegiatan yang sama. Mereka merumput bersama, makan bersama di tempat yang sama dengan tujuan yang sama. Artinya bersahabat di sini atau bergaul di sini menunjukkan gambarannya begitu dekat satu dengan yang lain. Tetapi karena kedekatan itu seringkali terjadi konflik atau terjadi perselisihan, terjadi masalah di antara mereka. Baik dengan domba atau domba dengan sapi, atau dengan para gembala-gembala mereka. Sehingga hubungan yang tadi baik menjadi rusak. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa pertemanan ini, persahabatan ini kita harus berhati-hati. Contohnya, kisah Abraham dan Lot, di mana sebelumnya mereka berada di padang yang sama. Domba-domba mereka semua menikmati rumput yang sama. Tetapi pada akhirnya mereka harus berpisah demi menghindari perselisihan atau konflik yang lebih besar. Akhirnya Lot dan Abraham berpisah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita di sini, jangan bergaul, jangan berteman, jangan menjadi pendamping atau berkumpul terlalu dekat. Jangan terlibat dalam kegiatan yang sama, pada tempat yang sama, karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya hubungan yang begitu dekat itu bisa menjadi rusak, bisa menjadi tidak seperti semula jikalau kita tidak berhati-hati, jikalau kita tidak bijaksana. Akhirnya kita bisa terpengaruh dengan cara mereka, atau juga
akan terjadi masalah-masalah yang merugikan kedua belah pihak. Nah, mungkin teman itu adalah teman bisnis kita, teman kerja kita, teman pelayanan kita, atau pasangan kita sendiri, suami atau istri kita, atau anak kita. Nah, di sini digambarkan bahwa kita berhati-hati, kita harus bijaksana di dalam pergaulan ini. Karena sekalipun mereka, misalnya di dunia bisnis, mereka begitu ahli dalam bidangnya, tetapi kalau karakter mereka belum berubah, akan terus seperti itu, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak. Jadi siapapun kita tanpa terkecuali, kita belajar untuk berhati-hati dan bijaksana menjaga pergaulan, agar pergaulan yang sudah terbangun, pergaulan yang sudah indah, itu tidak akan rusak oleh karena hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita belajar untuk bijaksana di dalam menjaga pergaulan kita. Nah, bagian yang kedua yang kita lihat, pengertian dari kata gusar atau marah. Yang pertama kata gusar, up atau nostril, artinya kegeraman, kemarahan, kegusaran, digambarkan sebagai lubang hidung. Kenapa? Karena orang yang marah sering terlihat dari lubang hidung yang memerah, yang semakin membesar. Nah, ini gambaran umum bahwa ini menggambarkan sebagai istilah umum kemarahan atau murka itu terlihat di wajah seseorang. Jadi kalau orang marah, pasti akan kelihatan dari wajahnya. Dia marah atau sedih atau bagaimana akan terlihat di wajahnya. Nah, orang yang gusar ini dikatakan orang yang mudah terprovokasi, orang yang mudah tersinggung, orang yang mudah marah sedikit-sedikit marah. Tidak ada alasan marah, apalagi ada alasan. Tidak ada sebab dia marah, apalagi kalau banyak sebab. Tentu dia akan semakin marah. Tidak ada salah dia marah, apalagi kalau ada salah. Itu karena apa? Dia sudah menjadikan gusar itu menjadi kebiasaan atau karakter dalam dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan gusar. Di dalam Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sedangkan Amsal 15 ayat 8, Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Nah, jadi kata gusar hampir sama dengan kata marah. Berikutnya, kata marah. Kata marah atau kaimau, pemarah, furious, artinya kegeraman, murka, panas hati, dongkol, bahkan disebut dengan racun. Nah, kenapa disebut racun? Karena marah punya dampak yang sangat negatif, baik secara rohani maupun secara fisik, sangat merugikan hidup kita, yaitu kemarahan. Nah, intinya kedua kata gusar maupun marah artinya sama, yaitu panas hati atau murka, kemarahan. Menurut Dictionary of Biblical Languages, pemarah adalah orang secara emosional berada dalam pergolakan kekacauan. Jadi sebenarnya orang yang pemarah atau gusar, mereka sebenarnya ada masalah dalam dirinya. Mereka diumpamakan seperti kota tanpa tembok, di mana dia terbuka lebar untuk diserang musuh. Dia sebenarnya lemah, rentan, dan tidak berdaya. Sekalipun orang pemarah ini kelihatannya kuat, berani, percaya diri, tegas, tapi kenyataannya dia lemah secara internal. Dia tidak bisa mengendalikan jiwanya.
Mungkin orang melihat, wah dia sepertinya begitu hebat, begitu berani. Tapi sebenarnya kita prihatin, kita kasihan dengan orang yang seperti ini. Karena sebenarnya dia sedang tidak sehat secara internal. Dia sedang sakit. Sehingga semua menjadi pelampiasan kemarahan. Masalah di kantor dibawa pulang ke rumah jadi marah di rumah. Atau sebaliknya masalah di rumah menjadi marah di kantor. Atau kepada siapapun yang ditemui dia bisa melampiaskan kemarahannya. Inilah efek yang luar biasa dari kemarahan itu. Nah, Aristoteles mengatakan, anybody can become angry the easy, but to be angry with the right person and to the right degree, and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and not easy. Artinya, setiap orang bisa marah dan itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, derajat yang tepat, waktu dan tujuan yang tepat, itu tidaklah mudah. Sedangkan Anthony Diomartin mengatakan, marah itu sebenarnya baik. Jangan dibuang, tetapi harus dikelola. Kenapa? Karena marah sebenarnya pernyataan penegasan hak kita. Tapi harus dengan cara yang benar. Dan juga harus kepada orang yang tepat. Ya dengan siapa kita marah, ya dengan dia saja. Misalnya, dikatakan tadi, Diomartin mengatakan, marah itu harusnya dikelola. Karena itu merupakan penegasan hak kita. Misalnya kita bawa anak kita, lalu orang mungkin colek-colek. Lah kita marah, itu artinya kita menegaskan bahwa kita tidak suka dengan perbuatan itu. Kalau kita diam saja, berarti kita suka atau kita membiarkan dia. Nah, ini yang dimaksud dengan Diomartin. Jangan dibuang, tetapi dikelola. Artinya pada derajat yang tepat, orang yang tepat, bahkan tujuannya yang tepat. Nah, kita bisa lihat contohnya ketika Yesus marah di bait Allah. Yesus marah ada alasan. Supaya orang tidak sesuka hatinya menjual di bait Allah. Di mana rumah Allah rumah yang kudus, bukan untuk tempat hura-hura atau tempat untuk berjualan. Nah, di sini kita melihat merupakan sebuah hal yang harus kita kendalikan. Emosi yang harus dikendalikan. Nah, akhirnya Diomartin mengatakan bahwa pelajaran ini sangat penting. Bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semua orang. Makanya di luar negeri dia katakan bahwa mata pelajaran untuk mengendalikan emosi marah itu ada 6 bulan dipelajari. Dan mata pelajaran itu namanya Management for Children Practical. Artinya anak-anak diajar bagaimana untuk memanage kemarahannya. Dan ini dipelajari 1 semester, 6 bulan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita semua, mari kita belajar untuk mengendalikan emosi marah. Karena punya dampak yang sangat besar. Sikap marah, kita harus pikirkan. Yang pertama, kita harus memikirkan waktu kita marah, pikirkan jangka panjang dari kemarahan kita. Jangan kita marah 3 menit, tapi akan berdampak sampai 30 tahun. Dampaknya apa? Ya mungkin perkataan kita yang sudah melukai, ya mungkin akibat-akibat perkataan atau akibat fisik yang dilakukan karena marah, akhirnya berakibat jangka panjang, baik mungkin kepada teman, kepada orang tua, ya kepada siapapun. Yang kedua, marah harus kita perhatikan harga diri kita. Jangan gara-gara marah, kita tidak bisa mengendalikannya, sampai akhirnya kita malu sendiri. Ya, beberapa waktu yang lalu ada anggota DPRD Seram, gara-gara diberikan sarapan pagi ubi goreng, kemudian dia lemparkan makanan-makanan itu karena dia marah. Akhirnya apa? Dia malu sendiri, harga dirinya, dia malu, akhirnya dia minta maaf kepada semua orang. Tapi sudah terlanjur, orang sudah mencap dia sebagai pemarah. Itulah dikatakan bahwa kita harus ingat harga diri kita. Apalagi kita anak Tuhan, kita harus ingat
kita perwakilannya Tuhan. Nah, yang ketiga, kita harus marah pada fokus persoalan. Jadi misalnya, kita marah karena orang terlambat. Ya kita pasti tanyanya, ini jam berapa? Masuknya jam berapa? Masuknya jam 7. Ini jam berapa? Ini sekarang jam 8. Wajar tidak kalau masuknya jam 7 lalu kamu datang jam 8? Dia pasti bilang, tidak wajar Pak. Nah, lain kali, jadi kita memang ada penegasan, tetapi yang paling penting kita tidak menyangkut hal-hal yang lain lagi. Jangan kita justru marahin masalah pribadi dia, masalah keluarga dia, hanya gara-gara dia terlambat. Itu hal yang salah. Marah, kita harus memperhatikan penggunaan katanya, intonasinya. Tegas-tegas, tetapi bisa tetap dikendalikan. Nah, ada seorang artis yang marah sampai dia memaki-maki Bapak Presiden. Ini sudah tidak benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita marah, mari kita mengendalikan emosi kita. Jangan cepat-cepat buat status di media sosial. Karena mungkin sebentar lagi akan pulih. Tapi orang sudah terlanjur membaca di media sosial. Siapa kita sebenarnya? Orang akan menilai kita dari status-status kita yang ada di media sosial. Jangan kita cepat-cepat angkat telepon, marahin orang yang kita sedang marah dengannya. Atau kita cepat-cepat WhatsApp teman kita curhatkan semua-semuanya. Apalagi kalau ini masalah dalam rumah kita, antara suami kita dengan istri kita, lalu kita sudah bikin di media sosial, atau kita kasih tahu orang lain, lalu setelah itu kita sudah berdamai, lalu kita menyesal, kita mau tarik kembali, sudah terlanjur. Mereka sudah menilai kita, keluarga kita, yang malu siapa? Yang malu kita sendiri. Jadi mari kita belajar untuk mengendalikannya. Ketika kita emosi, lebih baik kita masuk kamar, tenang, duduk di dalam, diam, ambil waktu, berdoa dengan Tuhan. Kendalikanlah dengan cara yang benar, dengan baik, supaya kita tidak menyesal sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain marah tadi, kita harus perhatikan, kita juga harus tahu, ternyata marah itu punya efek-efek negatif yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Apa efek negatifnya? Yang pertama, marah bisa menyebabkan orang mengalami tukak lambung atau penyakit lambung. Jadi rangsangan orang yang emosinya negatif, misalnya terlalu marah, terlalu sedih, ya, terlalu cemas, terlalu membenci, akhirnya merangsang munculnya cairan asam secara berlebihan. Ini didapat dari liputan 6, efek negatif marah pada kesehatan. Akhirnya terjadilah yang namanya tukak lambung atau asam lambung. Yang kedua, efek negatif dari marah. Ya, kita mau melihat ini supaya kita belajar ya, benar-benar kita harus kendalikan emosi ini. Dapat menyebabkan migrain. Migrain yaitu sakit kepala di salah satu bagian. Nah, salah satu penyebabnya adalah pembesaran pembuluh darah dalam otak akibat ketegangan atau emosi. Jadi kalau orang yang suka migrain, coba mungkin kita terlalu sering emosi tak terkendali, ya kita belajar untuk redam demi mengingat kesehatan kita. Dapat menyebabkan hipertensi. Suka marah atau ketegangan dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah pada organ-organ dalam. Akibatnya, darah dialirkan dalam jumlah yang lebih besar ke otot-otot tubuh seperti tangan dan kaki, sehingga itu akan menjadi tegang. Itu hipertensi. Nah, bahayanya hipertensi bisa ke ginjal, bisa membuat kebutaan, bisa pusing, dan sebagainya. Marah bisa menyebabkan serangan jantung. Ya, katanya, kalau orang yang marah, maka dia mudah terserang serangan jantung. Sebaliknya, supaya kita nggak kena serangan jantung, kita harus belajar untuk mengendalikannya. Karena dia bilang, orang yang
tidak bisa mengendalikan emosinya, maka dia akan mengalami masalah-masalah ini. Dia mudah terserang karena gangguan-gangguan kardiovaskuler lainnya yang berakibat untuk kesehatan jantungnya. Nah, yang kelima yaitu asma. Ternyata orang yang asma juga itu oleh karena emosi yang tidak terkendali. Ya salah satunya marah. Akhirnya katanya dia bilang sulit bernapas. Terjadinya penyempitan jalan pernapasan. Berikutnya resiko stroke. Ya bahaya ini. Terjadi pembekuan darah ke otak atau pendarahan di dalam otak selama 2 jam setelah ledakan amarah. Makanya orang kalau sudah marah bisa berakibat itu, karena ternyata setelah 2 jam kita ledakannya marah yang luar biasa itu bisa menyebabkan orang mengalami resiko stroke. Nah, kabar baiknya kita harus menghindari atau mengendalikan emosi supaya tidak mudah stroke. Yang berikutnya, dampak negatif marah. Dapat melemahkan daya tahan tubuh kita jika selalu marah. Makanya mungkin kita sering merasa sakit, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini. Banyak sekali alasan untuk marah, banyak sekali alasan untuk cemas, banyak sekali alasan untuk bisa tidak mengendalikan emosi karena situasi ini. Tapi kita jangan memelihara, kita harus kendalikan. Dalam sebuah penelitian ilmuwan Universitas Harvard, dia mengatakan bahwa orang yang sehat saja hanya mengingat peristiwa-peristiwa marah yang telah lewat, dia sehat. Tapi dia hanya mengingat peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman marah di masa lalu dapat menyebabkan penurunan tingkat antibodi imunoglobulin A, yakni pertahanan pertama sel dalam melawan infeksi dalam 6 jam. Nah, bayangkan, orang sehat saja katanya hanya mengingat peristiwa masa lalu yang membuat dia marah, itu sudah menurunkan antibodinya. Pertahanan pertama sel yang dapat melawan infeksi. Apalagi kalau dia marah. Mengingat aja sudah begitu. Apalagi kalau suka marah. Sistem kekebalan tubuhnya akan terus terancam. Wah, luar biasa ya efek daripada marah. Yang berikutnya dikatakan akan terjadi penuaan dini. Buku Don't Be Angry Mom oleh Dr. Nurul dikatakan rasa marah bisa menegangkan otot-otot di wajah sehingga mengakibatkan keriput. Selain itu, tersebarnya hormon kortisol akibat marah dapat menyebabkan berkurangnya produksi yang namanya kolagen pada kulit, di mana kolagen ini diketahui merupakan bahan utama yang membuat kulit tetap awet muda. Nah, jadi kalau kita sering marah, sudah ototnya menjadi tegang, jadi keriput, produksi kolagennya habis, maka semakin tualah kita. Makanya orang suka bilang, jangan marah-marah nanti cepat tua. Ternyata ini alasannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sebagai suami sayang istri, mari kita tolong dia supaya dia tidak marah-marah. Atau sebaliknya, istri sayang kepada suami, ya kita juga tolong supaya kita tidak menimbulkan sesuatu yang bisa membuat suami marah. Atau anak-anak, kalau sayang pada orang tua, ingin orang tuanya panjang umur, sehat-sehat, jangan buat orang tua selalu marah. Membangunkan pun kita harus marah, memberi makan pun harus marah, semuanya mau mandi segala macam. Kalian harus belajar. Kesehatan itu sangat berharga. Kasihani orang tua. Begitu juga orang tua, kasihani anak-anaknya. Supaya otak-otak mereka tidak hancur, rusak, ketahanan tubuh rusak karena kita terus marahin mereka. Nah, Bapak Ibu, jadi pemarah ini sangat merugikan baik secara fisik, secara rohani, baik bagi diri kita sendiri, juga kepada orang lain. Kita tidak ada untung dalam pemarah ini. Karakter ini harus benar-benar kita kendalikan supaya kita sehat jasmani,
sehat rohani, panjang umur. Selanjutnya ayat 25 mengatakan, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Di dalam Amsal 22 ayat 25. Tingkah laku di sini artinya caranya, jalannya, cara hidup, jalan hidup, gaya hidup. Nah, jadi kita jangan menjadi biasa dengan tingkah laku orang yang selalu pemarah, selalu gusar. Jangan kita meniru, jangan mengikuti gayanya, caranya. Jangan terlalu bergaul dengan orang seperti ini. Tapi kita harus doakan dia. Tuhan tolong dia, Tuhan pulihkan dia. Bahkan juga mungkin diri kita sendiri kita doakan supaya kita tidak terus menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan dikatakan jangan kita sampai terjerat. Snare artinya jerat, digait, perangkap, jebakan, penangkap. Jangan mempelajari cara orang marah. Karena ketika kita mempelajari atau ketika kita selalu bersama dengan dia, kita bisa mengikuti kebiasaannya dan kita bisa terpengaruh dengannya. Jadi, mari kita terus untuk belajar mengendalikan emosi gusar dan emosi marah. Baru-baru ini ada ibu-ibu yang ditilang. Dia bukannya minta maaf atas kesalahannya, dia malah menggigit Pak Polisi. Ada pula bapak yang disuruh stop oleh karena dia melanggar peraturan. Dia malah menabrakkan mobilnya kepada polisi. Nah, ada juga yang menyeruduk polisi pakai kepalanya. Ya ini semua karena dia tidak bisa mengendalikan sikap kemarahannya itu. Jadi pergaulan dapat menularkan tingkah laku begitu cepat seperti api. Dengan berjalan bersamanya, mengamatinya, dan mendengarkannya. Jadi berhati-hatilah dalam berteman. Jangan sampai kita terbawa arus dan kita merugikan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bijaksana, berhikmat dalam menjaga pergaulan kita. Memang kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa tanpa orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Tetapi kita harus ingat, bijaksanalah dalam menjaga pergaulan. Bisa berteman, ramah baik, tidak membenci orangnya. Tetapi berhati-hati, jangan sampai kita mengikuti cara mereka. Pilihlah teman yang membangun kerohanian kita, memotivasi kita agar kita tetap kuat dalam menghadapi badai. Dapat menjadi pendengar, dapat menolong kita memberikan solusi kepada kita dalam menghadapi masalah. Bukan teman yang baik di depan, tetapi menghancurkan di belakang kita. Doakanlah diri kita sendiri, bahkan juga mungkin orang lain, kalau kita adalah orang yang pemarah. Karena sangat berdampak negatif, bukan hanya pada diri sendiri, tapi kepada orang lain, kepada banyak orang, bahkan terlebih lagi kepada Tuhan. Hindarilah sifat pemarah. Kelolalah emosi kita, karena selain merugikan diri kita secara fisik, kita akan kehilangan banyak teman. Merugikan orang lain, orang akan terluka, bukan hanya sekarang tetapi nanti, dan dapat merusak hubungan pertemanan kita, hubungan kekeluargaan, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, teman dengan teman. Jadi berhikmatlah menjaga pergaulan agar menjadi berkat bagi sesama dan juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat menolong kita semakin hari semakin dibarui dan semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kita melalui karakter kita masing-masing. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan menjadi orang yang pemarah. Tetapi kita harus mengelola emosi kita. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat
bagi dirimu sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.